mana di sini kita biidznillah taala kita akan melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan ad-din, berkaitan dengan agama kita, yang tujuannya adalah sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan tentunya ini adalah sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk semangat menuntut ilmu, kemudian melangkah ke tempat-tempat menuntut ilmu. Dan ini sekali lagi adalah tanda kebaikan bagi orang tersebut, dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur sama-sama kita ketahui, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan tentang agama ini, difahamkan masalah-masalah agama. Tentu pemahaman tentang agama, pemahaman masalah-masalah agama tidak datang begitu saja tentunya. Harus ada prosesnya. Prosesnya adalah menuntut ilmu. Prosesnya adalah mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ahli ilmu, membaca kitab-kitab, buku-buku ahli ilmu. Artinya ada proses sebelum orang itu memahami masalah agama. Jadi orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu, menggerakkan diri mereka, melangkahkan diri mereka kepada majlis-majlis ilmu, berusaha mendapatkan ilmu dengan berteman dengan orang-orang yang suka menuntut ilmu. Ini adalah ciri-ciri kebaikan di dunia bagi orang tersebut. Ini yang tadi kita sebutkan hadisnya. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin mendapatkan kebaikan tersebut, marilah kita jangan sampai redup semangatnya. Walaupun kadang-kadang namanya juga manusia, bukan malaikat, kadang naik turun semangatnya. Apalagi kita baru datang dari cuti misalnya, itu biasanya masalah klasik yaitu semangatnya itu susah untuk dinaikkan kembali. Tapi kita ingat hadis-hadis yang banyak sekali, atau tadi yang kita sepotong hadis yang sangat ringkas sekali, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Jadi itu tanda-tanda kebaikan. Jadi memang kita tidak bisa pastikan orang itu mendapatkan kebaikan, mensucikan mereka misalnya, tidak. Tapi paling tidak diri kita, marilah kita masukkan diri kita, keluarga kita ke dalam ciri-ciri tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Dan juga agar jangan sampai kita masuk ke dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana ada sekelompok manusia yang mengetahui seluk-beluk dunia, pengetahuan terhadap dunia, teknologi lah, bidang-bidang ilmu dunia lain lah, pandai, pintar, cerdas gitu. Tapi terhadap akhiratnya, terhadap agamanya lalai, jahil. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 7. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dah awal-awal kepada kita bahwasanya ada di antara manusia yang mengetahui dunianya. Yang mengetahui dunia ini juga mereka proses semangat terhadap dunia begitu, kuliah kemana-mana, tidak masalah. Tapi masalahnya adalah dalam ayat ini Allah sebutkan mereka terhadap akhirat ghafilun, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sekali lagi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 7 ini. Jadi mereka terhadap akhirat, terhadap agama lalai. Jadi tadi kalau kita lihat hadis yang menunjukkan ciri-ciri kebaikan bagi seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala memahamkan agama ini dengan ayat surah Ar-Rum ayat 7 ini, sangat dekat sekali maknanya. Karena orang kalau tidak faham agama, tidak tahu masalah-masalah agama, biasanya lalai dari ilmu, lalai dari menuntut ilmu dan seterusnya. Dan apabila
lalai terhadap ilmu, lalai terhadap majlis-majlis ilmu, biasanya ada hal-hal duniawi yang dia fokuskan. Tadi misalnya menuntut ilmu, kuliah, bisnis, semua begitu. Jadi oleh karena itu ini bukan berarti kita mencela dunia, tidak. Kita berusaha tentu mendapatkan dunia seluas-luasnya. Namun sekali lagi jangan sampai kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, yaitu mereka terhadap akhirat lalai. Terhadap akhirat lalai. Jadi ciri-ciri tidak lalai terhadap akhirat ya tentu semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun kita di sini misalnya di Qatar ya, tujuan datang kita utama ya tentu bekerja, dan itu kita tidak ingkari, kita tidak nafikan. Tapi alhamdulillah di negeri ini, di negeri Qatar ini, di negeri muslim ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan. Kemudian juga kerajaan juga Masya Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin menuntut ilmu dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau masih lalai juga terhadap dunia, masih mengejar karirnya juga, padahal sudah tetap gajinya misalnya, itu sudah termasuk ke dalam ayat itu, waliyadzubillah. Jadi jangan sampai pengetahuannya terhadap dunia, ilmu bisnisnya makin tinggi begitu ya, penghasilannya, kemudian laba-labanya begitu ya, keuntungannya makin besar begitu, namun justru semangat terhadap akhiratnya kurang. Ini dia yang kita antisipasi istilahnya. Karena itu alhamdulillah sekali seminggu kalau ada kajian ya hadirlah. Ini kalau dah sekali seminggu itu kajiannya, itu pun bolong-bolong istilahnya. Jadi kadang datang kadang tidak begitu. Ya gimana mau, susah. Jadi setan pun pandai mencari celah. Karena itu misalnya kalau tidak ada uzur misalnya, keperluan yang mendesak, maka usahakan jangan sampai tidak hadir. Ya tidak hanya di majlis ini ya. Alhamdulillah di Qatar ini banyak majlis-majlis asatidzah, ustaz-ustaz kita yang mengadakan, membuka kajian-kajiannya. Oleh karena itu silahkan hadir di masing-masing tempat tersebut. Jadi intinya himbauan terhadap jangan sampai masuk ke dalam surah Ar-Rum ayat 7 tadi. Kemudian marilah kita sama-sama menjadikan diri kita ada ciri-ciri lah yang kita banggakan gitu dalam dunia ini, bahwasanya Allah memberikan kita ciri-ciri untuk diberikan kebaikan. Alhamdulillah kita sekali lagi di Qatar ini kerjaan sudah bagus, alhamdulillah. Kemudian juga ya cukuplah, alhamdulillah. Jadi mau cari apa lagi? Ini tentu ya namanya manusia tidak ada habis-habisnya. Oleh itu sekali lagi jangan kita terlena dengan dunia ini. Jadi dengan adanya kesempatan Allah berikan kita taufik misalnya dengan dibukanya kembali pengajian-pengajian yang ada, maka marilah kita bersemangat kembali seperti sedia kala. Taib ayul ikhwah itul akhwat rahimakumullah semuanya. Jadi ini tentu tidak hanya para suami, bapak-bapak, juga ini berlaku kepada para istri, ibu-ibu. Justru malah alhamdulillah kajian keluarga seperti ini bagus ya, karena masing-masing pasangan suami istri itu bisa mengingatkan, bisa menyemangatkan satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya suaminya agak lupa-lupa, kemudian juga ada ciri-ciri semangatnya down misalnya, maka itulah peran aktif daripada istri untuk mengecas lagi semangat suaminya. Atau sebaliknya, jangan sampai suami saja dituduh semangatnya turun gitu ya. Bisa jadi ibu-ibu misalnya istrinya turun juga, bisa jadi. Itulah peran lebih kepada suami untuk mengajak istrinya, anak-anaknya dan seterusnya. Sekali seminggu atau mungkin 2 kali seminggu. Ya itu pun kita belum sampai level thalabul ilm yang betul-betul gitu ya. Kalau thalabul ilm yang betul-betul ya setiap hari, setiap malam gitu. Oleh itu kalau masih ada di antara kita malas-malas datang gitu di pengajian yang 1 minggu sekali, yang 2 minggu sekali, berarti kebaikan mana lagi yang kita akan harapkan? Itu dia, kebaikan mana lagi yang kita harapkan? Padahal hadisnya tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Jadi kalau tidak ada kebaikan yang kita harapkan ya tentu naudzubillah min dzalik,
yakni celaan terhadap orang-orang yang tadi disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7 tadi. Taib ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya. Jadi itu sedikit yakni mukaddimah agar kita senantiasa tetap semangat, karena sekali lagi menuntut ilmu ini adalah merupakan nikmat yang besar sekali. Ini adalah bagian daripada taufik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Betapa banyak di antara orang-orang kawan-kawan kita misalnya di sini di Qatar misalnya, sedikit sekali yang tergerak hatinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Berarti ini yang datang ke majelis-majelis ilmu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan artinya orang-orang yang diberikan taufik saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sekali lagi mari kita benar-benar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara terus-terus istiqamah.